tantangan tersendiri di dalam diri saya untuk memperbesar kapasitas diri saya. Awal mula saya menjalankan bisnis ini, saya berkata kepada upline saya, Ruth Marini, saya akan memperkenalkan beberapa orang yang saya tahu benar hebat berbisnis, tolong follow up mereka untuk saya. Lalu mulai saya memperkenalkan produk ini kepada beberapa orang. Tahu apa yang saya dapat? Saya mendapat penolakan demi penolakan. Tapi untungnya saya memiliki upline dan mentor yang begitu luar biasa. Ruth Marini dan Woody Wee selalu mensupport saya hingga mulai terbentuk jaringan. Lalu jaringan sudah ada, para mentor dari Malaysia, Casey dan Jesslyn, Kiki dan RCC Xiaomi dan Jetan pun mereka turun tangan untuk mensupport saya, meningkatkan jaringan saya. Lalu dilakukanlah training demi training, seminar demi seminar kami ikuti, melalui Zoom kami memperkuat jaringan kami. Dan yang paling saya suka dari bisnis B ini, selama pandemi ini, saya bisa menjalankannya dari rumah. 90% saya menjalankan bisnis ini secara online, melalui Zoom, WA, dan sebagainya. 10% sisanya saya gunakan untuk home party, untuk tatap muka, memperkuat jaringan saya. Nah, ini saya yang tadinya pribadinya sangat jarang muncul di media sosial, mulai didorong untuk membuat FB Live. Dari yang sangat terpaksa dan berat saya lakukan, akhirnya saya terbiasa. Video demi video saya sudah hasilkan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bisnis BI ini kepada pangsa pasar Indonesia dan memperluas jaringan saya. Dan yang lebih luar biasa, saya yang tadinya pribadi anti sosialisasi dan sangat tidak suka bertemu orang asing untuk berbicara dengan orang asing, saya didorong untuk menjadi pemimpin bagi jaringan saya hingga akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ini ya. Mereka adalah sapphire dan ambasador di dalam jaringan saya. Lalu, nah ini prestasi yang sudah saya raih di BI selama ini, pencapaian saya adalah SV7 Ambassador, SV8 SE, SV10 RA, SV11 ICE, SV1 saya mendapat 1 tiket ke Osaka. Tadinya waktu mentor saya menawarkan saya untuk fight tiket ke Osaka, saya berkata kepada mentor saya, Woody Wee, ini sangat susah buat saya, lebih mudah saya pergi sendiri saja. Lalu beliau berkata, bukan masalah pergi jalan-jalannya, tapi di sana kamu akan bertemu para mentor yang hebat, founder yang begitu luar biasa, kamu bisa belajar banyak dari mereka, dan yang paling penting lagi, jaringan kamu tahu bahwa kamu bisa, mereka pun pasti bisa. Nah, di bawah jaringan saya sudah ada 2 orang ICE, 1 RE, 7 SE, dan 9 ambasador. Ini adalah para leader di bawah jaringan saya. Mereka adalah orang yang hebat, orang-orang yang tangguh, dan kami adalah tim yang solid dan tangguh. Nah, target saya di BI Internasional adalah menjadi DCA dalam waktu dekat. Jaringan saya yang ada di berbagai kota di Indonesia akan menjadi jaringan yang kuat yang ada di seluruh Indonesia. Benih-benih yang sudah ditabur di beberapa negara akan menjadi jaringan yang bertambah banyak di mancanegara dan menjadi RCCA. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil. Kata-kata yang menginspirasi saya selama ini, sehingga saya bisa mencapai target demi target adalah andalkan Tuhan dan perbesar kapasitas diri. Maka impian akan ada di dalam genggaman tangan kita. Oke, sekian. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam. Bagus. Dari segi presentation, suara, dan juga facial punya reaction. Okey, sebab bila Tina buka voice saja sudah menarik perhatian. Very good. So ini adalah suara yang kamu akan guna bila kamu pergi buat sharing di BSAN. Alright. So ini adalah credit point. So saya rasa konten yang Tina present tu boleh lebih mendalam lagi. Sebab kita nak bila after Tina punya perkongsian, semua orang kalau nak cakap balik Tina punya story, nak pinjam kuasa dengan Tina, dia boleh cakap identiti kamu. Sekarang kamu punya identiti ya, mungkin yang saya dengar tu 24 tahun punya suri rumah, ibu suri rumah, betul tak? So, itu saja. Ada tak yang lebih unik lagi, lebih mendalam lagi? Dalam 24 tahun Tina jadi ibu suri rumah, apa Tina buat? Tidak ada sih, justru
saya sih nggak ada apa-apa, cuman yang justru yang saya dapat itu yang tadinya saya santai, tenang ya kan, nggak ada tantangan. Saya itu paling males ngurus-ngurusin orang, tapi di BI justru saya berubah gitu loh, mau apa nggak mau. Sebelum berjumpa dengan BI, apa Tina buat? Tidak ada, saya hidup yang saya suka-suka aja, saya buat yang saya suka gitu. Nggak ada masalah semuanya. Saya nggak kerja, saya cuma kerja ya hobi saya, pelayanan, itu aja. Sebelum kawin apa Tina buat? Saya sebelum nikah saya cuma pernah kerja 1 tahun, kuliah, Oh, itu nggak ada. 1 tahun saja sudah kawin. Enggak, 1 tahun. Saya waktu lulus SMA saya kerja sekitar 1 tahun, tuh saya lanjut kuliah. Kuliah terus. Untuk jadi apa? Gimana? Kuliah untuk menjadi apa? Ini manajemen pemasaran. Pemasaran, marketing. Ya. Pernah kerja sebagai marketing tak? Tidak. Dalam office tak? Tidak, karena begitu selesai kuliah saya nggak pakai ilmunya karena orang tuanya suami kan ada sakit kanker, sudah stadium atas, akhirnya menikah cepat karena dia mengharapkan anaknya menikah. Oh, so maksudnya lepas Tina berkahwin baru kamu pergi sambilkan kuliah. Sudah kuliah sih, udah. Sudah kawin tak itu masa? Belum, kuliah dulu dong. Kuliah dulu baru kawin. Ya. Lepas kawin, so orang tua ada sakit, so Tina perlu jagalah, tak pernah kerja lagi lah. Enggak. Yang maksud saya itu karena saya selesai kuliah, saya kuliah terus saya menikah karena menikah cepat nggak sempat kerja atau apapun ya karena keluarga orang tua suami kan ada sakit. Oh, kan. masa tu waktunya masa dokter ambil hanya kuliah tinggal sedikit. Jadi saya di Okay. So ada apa keunikan yang Tina boleh? What is so special about Tina? Kalau dulu macam mana kamu akan memperkenalkan diri? How you introduce yourself? What you so special compared to others? Gimana ya? How to make people remember Tina? Mungkin ya. Tina sebagai leader ke yang tu panggil apa dalam church leader? Itu panggil apa? Dah panggil lah. Adakah Tina like a leader in the church? Nah, saya sudah pelayanan sudah 20 tahunan. Saya sudah pelayanan jadi kayak diaken, kayak pemimpin di gereja itu sudah 20 tahunan. Saya sudah biasa melayani, seling orang semua. Kalau pelayanan di gereja banyak lah. Tapi kan nggak mungkin dibawa ke sini. Tapi kalau menjadi pelayanan tuh Ruth itu commissionary, is it? Serving God, yeah, like serving God, right? Yeah, like at church, yeah. It means that you involved in the church lah, community, like maybe want to serve lah about how to apa ya, 那个人在那个在gereja 里面啊。So what makes Tina? Apa yang buat Tina nak menjadi pelayan? Ya, karena saya tahu saya memang suka melayani orang. Saya suka melayani orang. Jadi sampai sekarang pun saya tetap melayani orang. Saya tahu itu penting buat hidup saya. Yang penting itu ya untuk melayani Tuhan dan orang. Karena saya tahu berkat ya datangnya dari Tuhan, itu aja sih. Siapa yang influence Tina menjadi seorang pelayan? Dari hati saya, Tuhan kasih saya hati untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ada tak orang yang influence ataupun inspired kamu sebelum ini? Kayaknya tidak. Gimana ya? God calling ya. Waktu saya penuh Roh Kudus ya saya haus dan lapar akan Tuhan. Ngerti nggak sih? Waktu saya penuh Roh Kudus ya saya haus dan lapar akan Tuhan. Saya mulai mau melayani gitu loh. It means that sometimes it's that God calling in our heart like this. No one influence her, but it's no one influence her. No, but this Holy Spirit, the God calling to her to serve people to know God more and more like this. What you see, or what kind of situation, or what scenery, what situation yang membuat kamu ada calling ini?
Mungkin gini, panggilan Tuhan itu kan biasa karena manusia itu melewati satu kejadian gitu loh. Experience, Di kejadian dalam hidup. ataupun ya, apakah yang membuat Tina ada niat macam ni? Ya pastinya ya, karena saya tahu saya kan orang berdosa. Saya lahir dari keluarga Kristen ya dari kecil ya. Dan saya itu bukan orang istilah gini, bukan dari keluarga yang orang tua ada uang, ya kan? Orang tua saya juga istilahnya saya dibesarkan oleh mama, ya kan? Udah gede baru Single ketemu. mom ataupun apa? Sebenarnya ada papa saya, cuman karena kondisi ekonomi terpisah jauh, ya. Jadi saya kan dibesarkan sama mama saya, ikut tante saya, ya kan. Ya saya merasakan Tuhan itu kan sangat mengasihi saya, gitu. Jadi hidup saya selama ini ya karena kasihnya Tuhan, makanya saya dalam hati saya pasti saya ingin mengasihi dia, melayani dia, itu aja sih. 可能从小他们 at the 这个 Christian family 了啦，所以他觉得他穷是穷，但是他每次要需要什么他觉得那个上帝来帮他有 reserve 给他什么什么，所以他说很爱上帝这样啦。 Saya itu waktu kecil itu bukan orang pinter. Saya itu mama saya sampai bawa saya istilahnya ke dokter untuk ngecek IQ saya ya. Saya itu dulu kecil itu kan istilahnya termasuk bodoh ya kan, sempat nggak naik kelas, belajar juga nggak ngerti. Tapi waktu saya ikut Tuhan bertahap demi bertahap itu kan kepintaran saya ditambah-tambahkan terus dari yang nggak bisa apa-apa jadi ranking-ranking gitu loh. Tadinya orang kan anggap saya bodoh, ya itu kan kemurahan Tuhan. Tapi ini kan nggak bisa dibagikan di bisnis. Yeah. So kamu ada rasa okay, dari segi ini ya, apa yang saya mau congkil keluar adalah kita buat something mesti ada kita punya objektif ataupun kita punya calling, right? So apakah yang calling kamu buat BE? Nah, kalau ini nanya yang sebenarnya ya, bukan masalah apa uang atau apapun ya. Calling saya di BE karena saya mengasihi Tuhan saya ya. Saya kan punya kerinduan untuk pelayanan. Ya. Waktu pas COVID kemarin itu, ya kan, saya bingung mau buat apa karena nggak bisa kemana-mana. Pendeta senior saya itu kan bilang kalau apa yang ada di depan mata saya kerjakan saja. Walaupun kayaknya di luar visi misi saya nggak suka bisnis, saya sukanya pelayanan. Lah ini kan di depan saya adanya bisnis BE, ya kan? Ya udah seperti katanya dia bilang kalau lembu itu kalau ada tanah kan dia kerjain semuanya. Nah, kamu kerjain aja nanti Tuhan pakai cara Tuhan akan bawa kamu ke visi misinya dia. Nah, jadinya saya masuk ke BE sebenarnya nggak ada masuk bisnis gitu loh, tapi saya nurut aja gitu. Tapi di BE ini saya mulai ngerti kenapa Tuhan taruh saya di BE ini, karena saya kan disuruh bikin video lah, disuruh ketemu orang-orang lah, orang-orang istilahnya saya sama orang walaupun bukan pelayanan, kadang orang-orangnya nyebelin, ngeselin, saya harus tetap bisa menangani mereka. Ini yang saya dapat gitu loh. Di BE saya yang tadinya nggak pernah ditolak orang, yang nggak pernah lah, pokoknya semua aman-aman di BE. Saya bisa pusing, bisa stres. Ya ini di BE saya dapat semuanya gitu loh. Oke, Ruth, tolong translate sedikit. Gimana? 他讲 specific calling for BE 是没有，他是觉得这样他每次刚去 surfing God 这样也见人，然后忽然 lockdown 的时候，他就很 stress 看到这个新闻，他也是在家里不会知道要做什么。到有一天那个pastor 啦，有在 preaching 的时候讲到了，你只有你的前面有什么你就做，像那个牛就去做那个的蚕，然后有可能接到我这样呀，我也叫他你穿得好，你去介绍人咯，去做了这个咯。然后他 at the same moment 他听到那个 pastor 讲这样，他觉得呀，有可能这个是他叫我在面前做，我做了这样咯。但是不是真正他喜欢做的，因为他很 stress 每次要见人要讲话，他就不喜欢这样的有可能他讲他看了这个BE有可能这个段时间是要这个上帝来用他来改他的那个性格来比较好，有可能下次他也是要 surfing， 但是
他用他方法是不一样的嘛，因为人是他多了，有可能从那边他也是会钱到比较高还是怎么样啦。Okay, very good. So untuk meringkaskan, to short what Tina telling me just now, so saya rasa Tina boleh cakap sebenarnya Tina hanya dalam hidup sebelum ini 24 tahun jaga rumah, jaga suami, jaga anak, dan juga jaga Tuhan ataupun serve Tuhan, betul tak? Ini adalah hidup Anda sebelum BE. Tapi bila lockdown, tiba-tibanya semua kondisi change, berubah. Tak tahu nak buat apa. So suatu hari dengan kata apa yang ada di depan buat saja. Betul tak? So itu masa jumpa dengan Ruth. Iya. So saya rasa saya buat sajalah. So bila buat, kamu ada apa tak yang buat Anda gembira untuk continue buat benda ini? Ya, dari yang tadinya berat jadi mulai terbiasa. Yang tadinya berat harus bikin video lah, harus ketemu orang-orang yang istilahnya bisnis kok modelnya begini. Kalau pelayanan ya boleh lah, tapi bisnis kok tipe orang-orangnya begini. Ya, saya mulai belajar ya yang saya suka, yang saya tetap jalanin sampai sekarang ya. Saya yang seperti saya bilang, saya itu memperbesar kapasitas saya. Jadinya yang tadinya saya cuma segini mulai bisa ngomong orang, bisa membentuk jaringan, dia bisa berbisnis lah. Yang tadinya nggak tahu bisnis udah mulai tahu bisnis gitu. Ada tak kamu sudah dapat link BE dengan apa yang kamu suka buat sebelum ini? Ada tak links di antara sini? Ya, linknya ada. Linknya ya jadi saya lebih bisa ngomong. Saya lebih bisa ngomong di depan orang, lebih lancar semua. Ini kan berhubungan dengan pelayanannya saya juga. Saya harus konselingin orang. Ya banyaklah ada hubungannya. Pastilah nanti kapan saya sampai ada di BI, ya kalau Tuhan panggil saya keluar, ya saya keluar. Tapi kalau memang tetap ada di BI, ya saya tetap ada di BI gitu loh. Yang jelas saya di BI lagi dilatih gitu loh. Sikap saya, kerendahan hati saya, semuanya dilatih di BI. Oke. Ada. So, apakah yang ada ini? Saya mau dengar. Apakah link hubungan yang ada kamu dapat dari BE ini? Cik Tina, maksudnya gini. Ya. Nah, maksudnya gini loh. Setelah ini kan awal seperti saya masuk ke satu yang tidak saya senangi gitu ya. Tapi saya lakukan aja lah. Tetapi setelah jalani gitu, saya akhirnya melihat, oh ada something yang saya menemukan yang bermakna di dalam kehidupan saya menjalankan BI ini gitu loh. Ya, pastilah. Di BI kan saya ya pertama ya memperkenalkan produk yang baik, meningkatkan kesehatannya orang ya kan. Terus kedua saya juga berharap ya di BI saya di BI dalam bisnis ini saya tetap pegang nilai-nilai saya dan orang akan bisa melihat saya walaupun berbisnis tapi ada nilai-nilai benar yang saya tanamkan. Orang lain boleh memperlakukan orang di bisnis demi keuntungan, tapi saya tidak akan memperlakukan orang seperti itu. Okay. Ruth, what is your value? 他讲第一就是会介绍给人家产品咯，好的产品咯，会帮助到人咯。第二的是他觉得让人家会看到他咯，他做这个生意不是为了钱，但是他用着他的那个上帝的这个钱道给他要做人怎么样，他要让人家看他从那边哦。使命上是上帝给的那个使命啊，如果华语来讲的话是这样子讲吗？是使命啊，他们有一点的 principle 在那个像怎么的啦呀，我不知道他们有讲那个要什么啦，他要做，他讲他不要treat people like businessman treat people 啦。Let people can see what is the differences between C and the other people. 像 you knowing God without have a relation with God 的人什么分别啦，这样啦。So Tina want to become a role model
role model, which is when you run the business, also you will still become a real Christian, is it? Ada tak ini maksudnya? Ya, artinya kan Oke. kalau saya lihat bisnis kan orang itu kan selalu memperlakukan orang kalau dia menguntungkan, dia dideketin, dia diangkat-angkat. Tapi kalau yang udah enggak kan kayaknya agak kayak gimana. Kalau saya tidak mau, saya mau kalau bisa, tapi bukan hebatnya saya. Kalau bisa semuanya tetap saya akan bawa. Gitu. Oke, ada apakah experience yang most touching bila Anda menjalani bisnis? Maksudnya? Experience apa ya? 没有听到声音了 Experience apa? 啊，这样 Ada 现在 tak? Ada tak apa experience ataupun perkara yang most touching bila kamu buat bisnis di BI? dalam menjalankan bisnis ini ada nggak hal yang sangat menyentuh hati Cik Tina gitu? Ya. Dari peristiwa apa? Kayak kita kan ini udah menjalankan selama kita perkenalkan produk atau apapun ya. Ada nggak sesuatu itu yang berkenaan dengan BI yang sangat menyentuh hati kita, kehidupan kita ini? Ya ternyata saya pun yang tadinya nggak tahu berbisnis, waktu menjalankan bisnis BI, saya juga bisa menolong orang lain mendapatkan income ya. Itu suatu suatu istilah gini, saya jadi berkat. Ternyata tadinya mereka nggak tahu bisnis ini. Ya, mereka nggak ada income tambahan, tapi begitu saya tahu bisnis, saya perkenalkan dari satu turun-turun, jadi semakin banyak orang yang mendapat income ya. Itu pasti menolong hidup orang. Buat itu saya senang sih di situ. Begitu boleh? So, kamu rasa senang tak? Ini betul-betul senang ataupun yang Senang, ada Rob. rasa gembira? Tenang, apalagi kalau misalnya semua jaringan saya jalan, saya senang. Bukan hanya karena income buat saya, tapi saya senang mereka pun bisa berhasil seperti saya. Itu aja sih, saya senang di situ. Oke, kecuali dari senang, ada tak experience produk feedback yang sangat-sangat bagus yang Tina rasa sangat touching? Produknya bagus banget. Saya aku Siruto bagus. Kalau Rapen juga sangat bagus gitu loh. Ada tak yang touching punya testimoni dari network Tina? Ada yang kemarin itu ada yang satu orang itu yang lehernya harus pakai penyangga karena biasa kerjanya duduk begini terus, penyangga begini, tapi dengan Aurora Basic Top dengan Aurora Boxer ya, jaringannya Lastri ya kan. Waktu Lastri kemarin terakhir ke sana sudah buka ininya. Walaupun masih pegel-pegel yang tadinya selama ini harus pakai begini keras, sudah bisa nggak pakai lagi. Sudah bisa, itu satu. Terus yang kemarin yang ada miom ya, yang kasusnya downline-nya si Mila, yang miomnya gede, tadinya pengen kurus tapi dengan pakai Aurora Pens miomnya udah kecil gitu. Dia ada cakap thank you tak? Ataupun berterima kasih tak? Siapa? Customer atau downline tersebut? Downline ya senang, ya kan bukan downline saya dibawain dia, senang sudah cerita gitu, senang. Mereka senang banget lah. Pastilah. Mereka senang, mereka ada cakap thank you tak? Thank you pasti ke downline saya. Upline dia lah. Iya, pasti. So upline, downline ya juga dapat income, seneng lah, banyak yang dapat income, mereka seneng lah. bagus. Kalau tak jumpa bisnis BI, apakah life plan Tina? Life plan saya pasti tetap, ya ini kan di luar caranya Tuhan ya, saya tetap dalam visi saya melayani Tuhan dan sesama, saya tetap hidup santai, saya lebih senang hidup santai daripada pusing-pusing. Tapi saya tahu ini Tuhan lagi paksa saya untuk tidak santai. Kalau melayani Tuhan kan nggak boleh santai toh. Nah ini saya tahu. Saya ya ini ya begini-gini aja hidup saya gitu loh. Tapi saya senang. Harus santai itu apa? Cingsong. So apa husband Tina buat? Dia kontraktor. Kita itu santai. Bina rumah. Kami itu santai, suami istri santai. Dia nggak selalu pergi. Dia pergi kemana, saya ikut dia kemana. Kita melayani sama-sama. Kita santai di rumah sama-sama, jalan-jalan sama-sama, sekeluarga semua sama-sama. Jadi ya santai hidupnya. Tak ada financial stress, tak ada financial pressure.
Kadang-kadang ada tapi tidak sampai menggoncang ekonomi. Masih ada dalam cover bisa kita tangani. So maksudnya husband punya adalah bisnis sendiri, Ya, kontraktor. bisnis sendiri kontraktor untuk bina rumah. Iya, kontraktor di proyek-proyek pemerintah. Government project. Government project. 嗯 Oh, kontraktor 就是本别那 rumah lah, macam tu lah. Rumah ataupun office lah. 不是，有可能不是是做那 Electrical, 个那个 kontraksi jalan, 做路上 building, jalan, building, jembatan, jalan, kantor, general facility lah at the general facilities lah. at government. Siap. I see. So means kalau tak jumpa bisnis PE, sebenarnya santai hidup Tina lah. So Tina suka melancong sini, melancong sana. Anak pun sudah besar lah. Ya. So Jadi, apa saya yang bingung mau ditulis apanya, mau ditulis ya. Tadi saya pusing jadinya. tak, saya tak apa. Sekarang kita brainstorm. Bila nanti ya mau collect data ini, sebab saya nak point out Tina punya identity. Sebab kalau kita kata saya seorang engineer, okay, graduate dari university, bekerja 10 tahun. Lepas tu saya jumpa dengan direct selling, saya buat direct selling. Lepas tu 3 tahun saya berjaya. So hari ini saya berkongsi cerita saya. Ada tak ini menarik? not interesting ya. Not interesting, right? Must have a sedikit cerita yang menyentuh hati gitu loh. Iya, Yes. tapi gimana ya? Begini. Ya hidup saya seperti ini, apa yang mau diceritakan? Nggak ada yang bisa nilai yang untuk dijual. I think the paling penting Tina punya identity adalah kamu punya faith to the God. You always believe that when you serve the God, then the rest of your life will be everything will be fine, right? So when you serve the God, how you serve the God? You help people, or you are teaching the Bible, or what kind of serving you give to God? Cirut keluar nanti nggak ada yang translatein. Saya teaching ngajarin Bible. orang, ngajarin orang tentang Alkitab. Saya ada grup kecil. Saya suka ngajarin orang Alkitab supaya mereka juga punya karakter seperti yang Tuhan mau, sifat-sifat seperti yang Tuhan mau, supaya mereka kalau hadapin masalah mereka bisa ada jalan keluar, nggak putus harapan. Terus saya suka orang-orang kalau ada masalah nanti dikasih ke saya konselingin. Mereka ada masalah, saya kasih jalan keluar seperti apa. Itu yang saya lakukan. Ya banyaklah di gereja lah. Kayak saya leader di gereja lama, saya leader. Di sini saya juga mulai kan saya baru pindah di gereja baru di Jakarta ini. Saya mulai jadi leader kecil lah di gereja. Saya melayani kalau ada orang meninggal. Kalau ada orang meninggal, saya ada pelayanan yang kuburin orang. Itu saya ada di situ. Konselingin orang, kalau orang mau dibaptis, saya ada bantu-bantu di situ. Itu pelayanan saya. Bagus. So apa yang kamu believe? Apa yang kamu percaya? Kalau kamu buat macam ini, apa kebaikan ataupun apakah yang menolak kamu buat sebegini? Yang buat saya buat seperti ini? Ya karena saya tahu, saya yang dulunya istilahnya nggak ada apanya, nggak ada istilahnya nggak ada bapak yang ngelindungin saya ya kan, nggak ada bapak yang ngelindungi, tapi Tuhan lindungin gitu loh. Ada yang bodoh, tapi waktu kenal Tuhan ditambahin pinter-pinternya, jadi bisa cepet nangkep orang ngomong apa, cepet tangkep apa semua itu loh. Itu terus juga saya ya istilahnya buat saya. Bukan masalah kaya ya, saya mau makan, saya mau apa, semuanya Tuhan cukupkan. Kalau mau lihat proyek-proyek suami saya, tantangan pasti ada ya, tapi kok Tuhan bisa. Tiba-tiba orang telepon kasih pekerjaan, tiba-tiba orang begini, jadi mujizat demi mujizat di hidup saya gitu loh.
Jadi mau apa nggak mau ya pastilah seumur hidup saya akan melayani Tuhan saya. Jadi gini loh maksud saya, kami selama menikah ini, bukannya suami saya hebat ya, bisa dapat proyek-proyek itu semua banyakkan Tuhan yang kasih secara ajaib gitu loh. Nah sama di BI ini juga saya bukannya orang hebat, saya tahu. Saya ketemu orang-orang yang hebat di bawah saya itu, saya nggak kerja banyak kok. Saya nggak kerja banyak, yang lebih banyak Budi sama Cirut sama orang-orang di bawah saya. Tapi ya itu kok bisa gitu loh. Itu kan berarti kan kemurahannya Tuhan. Oke. Macam mana kamu boleh link? Oke ya, belief your belief ini ya. Bila kamu buat BE, kamu masih menjalankan benda pada satu direction yang sama. Ya. Ya, karena saya tahu pertama, saya tahu Tuhan taruh saya di BI supaya saya meningkatkan kapasitas saya. Ya, dari yang tadinya nggak ada tantangan, istilahnya anak manja, ya kan? Dari yang tadinya anak manja, tahu-taunya sekarang harus ketemu banyak orang, harus buat ini, harus buat ini. Yang tadinya kalau dikit-dikit, aduh pusing. Nah, sekarang ketemu banyak yang bikin pusing gitu ya kan? Jadi apa enggak saya jadi kuat. Kalau melayani Tuhan, ngadepin orang kan harus jadi orang yang kuat. Bukannya mau santai-santai, nggak bisa. Kalau ikut Tuhan nggak bisa santai-santai. Good point. Ini good point. Sebab kamu rasa kalau melalui BE ini, kamu akan jalan keluar dari keadaan yang santai dan menjadi seorang yang lebih kuat. Bila kamu menjadi lebih kuat, adakah kamu boleh membantu lebih banyak orang? Adakah Anda boleh menjadi seorang sampel ataupun motivasi kepada suri rumah ataupun ibu-ibu suri rumah? Saya tak tahu macam mana positioning ladies di Indonesia. Adakah ladies ini dia dikira satu dependent yang perlu hulur tangan untuk dapat wang daripada suami? Bagaimana? Kan biasa kalau ladies ya. ibu-ibu kan di rumah kan biasa dia akan dianggap orang yang perlu ambil wang dari suami. Tapi kalau melalui BE, macam kamu boleh membantu lebih banyak ibu ada peluang untuk berdikari, untuk self-sustain, untuk dapat balik maruah, dapat balik position, dapat balik confidence. Ada tak ini boleh membantu Anda ataupun menggalakkan Anda? Jadi maksudnya saya kamu nak keluar? Enggak, nanti jam 2 saya ada janji konseling orang, ada pelayanan jam 2. Oke. Jadinya maksudnya maksudnya gini ya, nanti saya ceritakan tadinya saya yang santai, nggak ada tantangan ya kan, tapi di BI sebenarnya tadi saya sudah ngomong sih waktu ngomong cuman keputus-putus ya. Maksudnya saya tadi dari yang santai ini, tapi di BI cari poin saja, tak apa, nanti baru susun. Sebab saya percaya Tina kalau dapat poin ya, Tina boleh cerita dengan sangat bagus. But important is the point that make your sharing strong. Saya coba ya. Soalnya cuma 5 menit, saya susah bingung mau ngomongnya. Saya coba. Saya boleh punya 5 menit. Because you see, saya berasa dari satu keluarga, mungkin kamu boleh kata sejak kecil lagi saya berhidup dengan mak saya. Kan? So saya perlu berdikari. Saya dari seorang yang memang sejak dulu saya seorang yang bodoh. Tapi lepas saya percaya kepada sebab I don't know you arrange sebab Tuhan menjadikan saya semakin pintar. So lepas saya berkahwin, saya
punya fokus hanya jaga anak, jaga suami, jaga keluarga, dan melayani Tuhan. Itu hidup saya. Saya ingat saya akan buat macam ini seumur hidup saya. Tapi sebab lockdown, pandemic, tiba-tiba saya tak boleh pergi jumpa orang. Tiba-tiba saya tak boleh pergi melayan God. So, suatu hari saya tiba-tiba dengar, apa yang berada di depan kita, buat saja. Sejak itulah saya cuba buat BE. Okay, you rearrange. So, mula-mulanya saya tak berminat bisnis. Saya rasa BE satu bisnis. Tapi saya cuba, saya pergi berkongsi, saya pergi attend class. Dan semakin berkongsi, saya ada nampak Pence ini telah membantu kawan saya. Dari apa saya okay. Dan dalam perkongsian itu, saya menghadapi banyak tentangan. Saya menghadapi banyak cabaran. Itu bukan hidup santai lagi. Tapi saya beritahu sendiri. Ataupun ada suara dalam beritahu saya. Mungkin ini adalah tujuan saya untuk menguatkan saya. Untuk menghadapi masa depan. Dan untuk menjadi seorang role model. Untuk lebih banyak ibu-ibu suri rumah. Untuk membuktikan kita boleh lebih strong lagi. Boleh kuat lagi. Boleh lebih berdikari lagi. Itu yang menggalakkan saya. Dan dalam rangkaian saya selama 3 bulan ini, saya telah achieve what? Then you can direct go to your achievement already. Jadi boleh nggak yang kan ada SP7, SP segala macam itu saya push aja langsung jadi ECA ya? Boleh nggak? Soal waktunya nanti nggak cukup kalau cerita begitu. Tidak boleh. Tak mau. Kamu kena bercerita 1 bulan, 2 minggu saya jadi ambassador. Bulan kedua saya jadi Ruby. Bulan ketiga saya jadi apa? Dan dalam berarti yang tentang saya jalankan bisnis 90% di rumah, terus bagaimana mentor membangun jaringan saya itu semua nggak bisa diceritakan dong. Waktunya itu bisa juga, itu bisa. Itu bisa kenapa? Sebab kita mau bagi orang tahu di dalam bisnis ini mesti kerja dalam tim dan juga mesti online merge offline. Sepintas aja ya berarti itu ya, soal nanti waktu nggak cukup. Yes. Itu satu poin yang penting juga. Kenapa kamu boleh buat sendiri? Tak ada orang boleh buat sendiri dalam bisnis ini. Kamu mesti bekerja sama dengan upline, bekerja sama dengan mentor, dan juga kamu perlu bekerja sama dengan downline. Baru kita boleh form tim ini. Ini menjadikan kamu mengerti teamwork sangat penting. Dan melalui situ, kamu sudah belajar macam mana komunikasi, macam mana kerjasama dengan orang lain. Dari situ, kamu tahu lebih pandai lagi bukan berpintar, bertentangan. Bertentangan tu communication lah. Lebih tahu berkomunikasi dengan orang lain. Adakah ini ya punya experience membantu kamu dalam hidup? Buat saya. Adakah anak lebih respect kamu? Adakah anak kata mama sekarang semakin gembira, semakin happy, and also they feeling proud of you? Tidak, mereka bilang mama sekarang ini sok sibuk sekali, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak pernah bikin kue lagi, nggak pernah ini lagi. Tapi adakah mereka menjadi lebih independen? Anak-anak saya independen. Anak-anak saya independen. Saya nggak independen. Mereka sudah independen. Good. Tapi ya pastilah nanti jadinya mereka juga, ya pastilah. Saya mungkin sekarang belum. Nanti kalau kemudian saya semakin udah bisa atur waktu, jaringan udah jalan, mungkin mereka akan lebih bisa melihatnya. Gitu. Bagus. So kamu nak jadi seorang role model, bukan seorang ibu yang jaga anak saja. Tapi kamu nak membuktikan untuk sebagai seorang gadis juga ada suami sayang, ada anak, ada keluarga.
tapi juga boleh live your life more meaningful. Boleh tak? Oke, nanti saya coba. Nanti kalau saya udah buat, nanti saya akan kasih tahu lagi ya. Boleh. Okay, so I think this is something. Then untuk result tu sudah cukup banyak bagus. Tapi bila kamu sebut result tu, kamu perlu rasa gembira, perlu rasa proud for your team. Ya. Okay, and then sampai slogan kata saya rasa meaning tu sudah ada, tapi kena kuat lagi. Kenapa saya kata kena kuat lagi? Saya rasa, okay, you believe to God itu sangat strong. Okay, then but how you bring that kind of belief into your life? Yang tadi saya katakan untuk memperbesar kapasitas kita itu, ngerti nggak? Memperbesar kapasitas. Ngerti nggak kata? Bring out your potential, is it? Ya, 它的能量啊，放大它的能量。 Ya, baru kita bisa dapat impian itu di tangan kita. Maksudnya kata-katanya itu artinya seperti itu. Kalau kita nggak ngubah diri kita, nggak perbesar kata-kata kita, impian nggak ada di tangan kita. Tapi kalau kita andalin Tuhan, kita memperbesar diri kita. Ya kan tadi kan saya santai, sekarang udah nggak santai. Udah bisa buat ini, artinya kan saya memperbesar diri saya, memperbesar kapasitas, maka impian ada di tangan saya. Tadi saya pikir seperti itu. Jadi saya Okay, harus good. I tambah satu point untuk kamu. Bila kita nak believe to God dan bila kita nak take out the potential, in the middle must take massive action. Oh iya, tadi itu saya buang kerja. Tadinya kan saya punya moto kerja itu yang harus dibuang. Betul. Itu sangat penting. Sebab ada banyak orang dia ingin nak membesarkan diri, nak take out potential. Dia fikir saja. Dia tak ambil tindakan. Jadi saya bilang dan kerjakan gitu ya. Dan kerjakan. Yes. Maka impian ada di dalam genggaman tangan kita. Yes. Dan bila jumpa cabaran, tak apa, pergi hadapi. Bila jumpa rejection, tak apa, pergi belajar menangani. Bila ada masalah, tak apa, pergi tanya cari jawapan. Barulah kita boleh mencapai apa yang kita nak. Okay, and then finally your next target. Saya rasa tak cukup untuk menjadi seorang DCA. Apa yang boleh betul-betul make Tina happy and feel excitement? Kamu tidak rasa membazir ataupun don't waste your effort. Maybe this 2 years, this 1 year, maybe God want to put you here for 1 year, 2 year, 3 year. You don't know. But how you maximize? Apa yang Anda nak capai dalam 2 years ini? Enggak tahu. Di BI saya enggak tahu. Saya cuma tahunya seperti itu. Tambah banyak ya seperti. Boleh tak Tina menjadi salah seorang speaker di atas pentas? Memangnya itu pencapaian juga ya? Bukan menjadi speaker sharer, tapi menjadi speaker, itu menjadi main speaker. Targetnya jadi pembicara utama. Itu Cirut pembicara utama ya namanya ya? Kayak kalau seller kan hanya testimoni kan, bisnis atau produk. Tapi speaker itu ya kayak kemarin Catikun ataupun speaking istilahnya produk. Apa? Bahasa Indonesia apa istilahnya? Pembicara. Jadi pembicara peluang, produk dan peluang ya. Apa aja mungkin convention center. Ya, pembicara yang boleh motivasi 1,000 audience, inspired 10,000, 1,000,000 orang. Seperti founder gitu, di atas pentas bisa ngomong dengan 5,000 orang gitu. Yes. Mungkin sekarang sharer sebagai SAN mah, nak jadi speaker dalam SAN.
Gini ya, menjadi pembicara yang bisa menginspirasi banyak orang di muka umum. Yes, you're right. Sebab hanya menjadi seorang pembicara, kamu punya inspiration tu bukan one to one. Inspiration tu 1 to 1,000, 1 to 10,000, 1 to 1 million. Lebih cepat, lebih efektif, dan lebih powerful. That's why saya rasa Tina sudah dapat cari. Saya rasa kamu sudah rasa sikit lah apa yang kunci yang Anda nak capai di BE. Sebab kamu boleh bertentangan, boleh berpintang ke bertentang Cakap tu apa berpentang Berbincang. Bintang. Berbicara. Tentang Bicara. Okay. Bicara. Menjadi seorang pembicara yang sangat hebat, yang boleh inspirasi semua orang dan boleh awaken people punya purpose of life. inner power. Yes. Mengubah hidup orang ya. Ya, betul. 5 minit. Nggak tahu bisa nggak? Bisa. Boleh. Bisa. Mudah-mudahan. Okay. Hanya kena Then every susun time- lah. every time you lepas share, susun. Okay. Yeah, because I no need to fine tune your voice, your reaction. Saya rasa Tina seorang sudah pembicara yang sudah bagus. Voice Anda, body language Anda, dan juga mata Anda bagus. Then I rasa hanya 5 minutes more powerful. I want more impact. Oke. Saya coba nanti kalau sudah jadi, Yes, baru saya boleh. kasih tahu lagi, kita latihan lagi. Oke, boleh. Oke, itu saja. Oke, terima kasih banyak. Apply. Sama. Yes. Apply. Ada apa sepatah dua kata nak bagi tahu Tina selain daripada yang ini sharing? I think you kena I think Tina boleh bagi sendiri satu percubaan untuk jumpa, untuk dig out potensi, tengok betapa besar, betapa jauhnya potensi Tina sebenarnya boleh capai. We live life once, but how you maximize, how to really live out the whole purpose of life, the potential. Do you interested to know? Adakah kamu minat untuk tahu sendiri boleh pergi betapa jauh? Belum. Okay? Sekarang kamu semua adalah pioneer di Indonesia. Orang Indonesia boleh percaya BE ke tidak? Anda adalah teladan. Anda adalah sampel untuk mereka. Mereka mungkin dulu tak percaya direct selling. Tak percaya. Mereka ingat direct selling adalah money game. But adakah Anda boleh menjadi sampel untuk orang Indonesia percaya MLM, percaya BE? Life-changing career. So that's why your achievement and also your network become a sample is very important. Capai jutawan menjadi RCCA dalam 1 tahun. Within 1 year is very important. Not 2 years. 1 year. Duluan. Sama-sama. Di sini tak ada upline, downline punya Yeah. limitation. Everyone No can. limitation. Yes, anyone can overcut anyone. The most important is become a sample to the all Indonesian, all ibu-ibu. Bagi mereka percaya dan bagi mereka nampak 1 year can change their life. Saya coba. Alright. Udah hampir setahun di BI ya, udah 6 bulan. Mesti boleh. Mesti boleh. Ya. Mesti bisa. Oke, itu saja. Yeah. Thank you.
Okay, thank you, Mentor. Thank you, Mentor. Okay, bye. Thank you. Bye. Bye. Ambil gambar. Okay, siapa ambil? 1, 2, 3. Wait. Root. Yeah, wait. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, bye. Okay. Thank you, Mentor. Bye. Thank you. So Yeah. mungkin nanti tengok pukul berapa lah. Woody bagi tahu lah. One more rehearsal sebelum kamu buat recording. Okay. Alright, bye. Thank you, bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye. I paste photo. 那个啦，中国人啊，哎，怎么我讲国语，我们全部这样好人呢？他去小朋友去见人的是2点。还有 just 的 counseling session。哦，我们以为很快，没有想到这样久啊。因为这一次的他是上线跟他 polish 一次，他就可以用这个4到5分钟每一次去影响人讲他的故事。因为我也是觉得也是有跟上线 feedback 这个情况了的，就是真的是很难抓他的那个 identity 啊，他一直觉得是这样所以包括刚才我觉得有给那些 idea 啦，等下在米合社的时候再看他怎样讲。可以哦，可以。OK 哦，这样子，刚才你们做的这个 review，他就是开始复制讲这个 success。刚才有是吗？我的声。对，这边线有点OK， 刚才是有做了这个灰鹅的，是那个成功轮啊，然后 roof 有然后灰鹅不清楚哎，这位那边。因为很吵。说，因为我在外面，因为刚好他爆东西。你讲我关。所以刚才就是灰鹅做的 review 呢，我是 oversee Tina 做跟他讲这个成功轮哦，然后 Ruth 有补充啦，我也是有补充一点点，然后做完了这个过后呢，就有问他收入，他上个月的收入虽然是100千呐，不过他的收入跌嘞，他就有一点 down 啦，因为他讲才7900啊。6000多，6900噻，6900， 7000多但是这个灰鹅的是8900，这样哦，我就讲，所以你要 fight 这个 DCA 咯，有转他去这边啦，然后到灰鹅这边因为低那时候不够时间嘛，所以灰鹅这边才来算业绩咯，单灰鹅下啦是119千，算120千啦。然后等下咯，5点会见这个肖剑，他们过后的其实for这个迪娜的收入跌是因为他的这个第2跟第3噻，甚至是灰鹅是因为他qualify 3条码噻。一是 block 了，2是他是65432，所以不够。没有到小金，不够省啊，都是不够省啊。应该讲他要升了，不过他没有上等级，所以他抽不到。是要给下线招，就是我们其实在带下线的那一个 core 在哪 ，core value 在哪里啦？不过我相信是 OK 啦，每一个人都是有这个阶段的。就要一直带着他，然后一直在对的这个 mindset 就可以了。他先赚钱好过不赚钱嘛。对 ，good point。这样因为可能他觉得我们一直叫他上100千，然后 all the while 这么一直以来他的TGS 是上的。他收入也是上了，第一次这个收入跌。给他知道是什么咯，给他知道是他的，因为为什么139是可以高，是因为第2、第3嘛。所以在带着第1的时候，然后第2、第3这样咯。然后其实到最后
可能不是现在跟他讲啦，就是有时有机会的话就跟他讲，其实每个上线都这样，就是说那如果是以这样子的那个来讲的话啦，比如好像root也好啊什么，其实都是带着他，就是没有看，不是一开始就没有顾那个收入先的嘛。不过这个不是现在讲啦，啊，讲咯，可以啦。我要关声音，不然我这样很吵。OK，还有什么？没有咯，这样你们就 proceed 咯，不然等下又要再见他们。OK 啊？我们的 review 几时可以做？明天哦。明天啊。晚上。明天没有啊，明天做你的，然后先做你的，然后你才对 Joy 下去咯。早上啊。先这样子做。你呀、今天不能，因为今天我们的很迟。明天早上。早上还是什么？我要安排一下。哦，你讲早上是吗？你讲我听不清楚。早上可以啊，几点？So far 我还没有 slot in 我的啦，早上的。10点。10点啊。10点啊 ，OK， 10点到11啊。啊 ，OK， 可以。可以。OK，拜。拜。拜。